Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rifki Ramzi, mahasiswa Universitas Indra Prasta PGRI kelas R7A dengan NPM 2017 435000009. Masih dalam mata kuliah riset operasional, kali ini membahas linear programming metode MODI. Di sini ada contoh kasus di mana terdapat 4 kolom dan 3 baris. Kolomnya antara lain ada D1, D2, D3, dan D4, dan barisnya itu ada P1, P2, dan P3. Di dalam kolom D1 itu terdapat nilai yaitu 19, 70, 40, D2, 30, 30, 10, D3, 50, 40, 60, D4, 12, 60, dan 20. Dan di P1 itu ada 19, 30, 50, 12, P2, 70, 30, 40, 60, P3, 40, 10, 60, dan 20. Dan di sini terdapat ada namanya supply dan demand. Supply-nya itu untuk baris P1 itu 7, P2 itu 10, P3 itu 18, dan demand. Demand itu untuk kolomnya ya. Demand D1 itu 5, D2 itu 8, D3 itu 7, dan D4 itu 15. Nah, dari tabel ini kita disuruh untuk tentukan solusi optimal dari contoh kasus yang ada di tabel tersebut. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari nilai least cost. Nah, sebenarnya ini nggak hanya least cost ya, kita bisa menggunakan 3 metode yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Bisa pakai NWC, least cost, ataupun Vogel. Nah, di sini tapi kita menggunakan least cost. Nah, cara mencari nilai least cost ini kan, kita mencari nilai terkecil yang ada pada tabel ini. Nah, nilai terkecil pertama adalah 10 ini kan. Nah, berarti kita kerjakan pertama ini. Nah, demand-nya 8, supply-nya 18. Maka kita cari yang paling minimum. Minimum itu kan 8. Maka di sini 8. Otomatis di sini 0, di sini dikurang 8 tinggal 10. Nah, karena ini sudah 0, maka otomatis di sini 0 dan juga di sini 0. Nah, lalu kita bisa mencari nilai yang selanjutnya. Terkecil setelah 10 adalah 12, maka kita kerjakan ini. Nah, supply-nya 7, demand-nya 15. Maka di sini sudah otomatis 7 ya. Maka di sini sisa 0, ini 15 kurang 7 sisa 8. Nah, karena ini 0, maka D3, D1 sudah otomatis 0. Nah, lalu terkecil selanjutnya setelah 12, kan 19. Tapi 19 nilainya sudah 0 karena supply-nya sudah habis ya. Maka selanjutnya adalah 20. Nah, 20 di sini, kita lihat supply-nya 10, demand-nya 8. Maka terkecilnya tinggal 8. Maka di sini habis 0 dan di sini sisa 2. Nah, karena ini 0, maka otomatis di sini 0. Nah, selanjutnya terkecil itu 40. Sebenarnya kan 30, tapi 30 ini 0, ini 0. Maka ini 40 ya. Maka ini di supply-nya 10, demand-nya 7. Nah, kita cari minimumnya yaitu 7. Maka di sini 0, di sini sisa 3. Nah, karena ini 0, maka otomatis di sini 0. Nah, selanjutnya adalah 40 lagi nih. Kan sisa 70 dan 40. Nah, maka yang terkecil lagi kan 40. Kita lihat demand-nya 5, supply-nya sisa 2. Maka kita pakai yang 2 ya. Nah, sini habis, di sini sisa 3. Nah, terakhir tinggal ini. Supply 3, demand 3. Maka di sini sudah otomatis 3. Dan semuanya terpenuhi. Ini 0 dan ini sudah pasti 0. Selanjutnya adalah menentukan UI dan VJ. Nah, rumusnya itu mencari UI dan VJ itu adalah J sama dengan U plus V. C itu cost ya. Nah, U itu untuk baris, V itu untuk kolomnya nanti. Nah, diketahui itu adalah U1 sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai UI dan VJ ini, U1-nya itu emang sudah pasti 0 ya. Jadi, di sini udah pasti 0. Sekarang kita cari P1 ke D4. Ini P1-nya, yang ini D4. Titik potongnya berarti yang ini ya. Cost-nya itu yang 12 ini. 12, U-nya 0, jadi V-nya sama dengan 12. V-nya 12 ya. Terus sekarang P3 ke D4. Kan V-nya udah diketahui. Ini titik potongnya yang ini, berarti cost-nya 20. U-nya yang kita cari ya, V-nya udah 12, maka nya 8. V-nya 8. Sekarang P3 ke D1. Ini nih. Kan U-nya sudah diketahui dan cost-nya ada, berarti kita mencari nilai V-nya. Cost-nya 40. Nah, U3-nya 8, maka hasilnya 32. Itu 32 ya. Nah, selanjutnya kita mencari nilai P2 ke D1. Ini P2 D1. Kan V-nya udah ada, cost-nya udah ada, berarti kita mencari nilai U-nya. Nah, cost-nya 70, V-nya 32, maka 70 kurang 32, 38. Maka U-nya sudah pasti 38.
Nah, sekarang P3 ke D2. P3 ke D2. Yang ini nih. Nah, U-nya udah ada, cost-nya udah ada. Berarti kita nyari nilai V-nya. Nah, cost-nya 10, U3-nya 8. Maka V-nya setengahnya 2. Ini 2 ya. Terus selanjutnya P2 ke D3. P2, D3. Nah, ini U-nya udah ada, cost-nya udah ada. Cost-nya 40, 2-nya 38. Maka 40, 38, V-nya 2. Nah, setelah kita mencari nilai-nilai ini, nah baru kita mencari rumus evaluasi sel kosong. Jadi yang nilai-nilai kosong yang ini kita cari nilai evaluasinya. Itu rumusnya itu E sama dengan C dikurang U dikurang V. Nah, yang nilai kosong pertama kan ini nih, P1 ke D1. Maka ini kan cosnya 19, lalu U1-nya 0, lalu V1-nya 32, maka minus 13. Lalu semuanya ya, pokoknya yang bernilai 0. Lalu ini 1 ke D2 30 kurang 0 kurang 2 28, P1 ke D3 50 dikurang 0 kurang 2 48, P2 ke D2 30 dikurang 38 dikurang 2 sama dengan minus 10, P2 ke D4 60 dikurang 38 minus 12 sama dengan 10, P3 ke D3 60 dikurang 8 dikurang 2 sama dengan 50. Nah, kita mencari nilai yang negatif terbesarnya. Nilai negatif terbesar ini kan min 13, maka kita titik tumpunya yang P1 ke D1 yang menjadi titik pusat perhatian. Nah, karena ini masih ada yang terdapat yang minus ya, negatif, maka kita ini yang tadi nih kan jadi pusat perhatian. Nah, kita lanjut dengan menggunakan metode stepping stone. Nah, sekarang kita mengalokasikan nilai menggunakan stepping stone. Nah, ini kan tadi yang ini kan menjadi titik pusat perhatian. Nilainya itu minus 13, maka ini menjadi titik pusat perhatian. Nah, ini makanya nilainya kita kasih plus. Nah, selanjutnya kita berseberangannya kita kasih minus. Untuk seimbang ya, jadi plus minus gitu. Nah, karena di baris ini sudah ada minus, maka di sini sudah otomatis plus. Nah, di sini udah otomatis minus. Jadi plus minus harus seimbang ya. Plus minus nggak boleh plus atau minus itu nggak boleh. Nah, kita cari nilai negatif terkecilnya. Negatif terkecilnya itu adalah 2 kan. Ini kan antara min 2 sama min 7 jadinya. Nah, negatif terkecilnya itu 2. Maka ini kita tambahkan dan kurangkan dengan angka 2. Ini kan plus. Jadinya ini 2. Nah, ini 2 dikurang 2 jadi 0. Ini 7 dikurang 2 jadi 5. Ini 8 ditambah 2 jadinya 10. Nah, kenapa nggak P2 ini yang jadi minus dan plusnya? Karena kita memaksimalkan angka. Karena di sini 0, maka nanti kan angkanya ini kan tidak berubah secara signifikan. Maka kita mencarinya itu yang ada angkanya gitu. Nah, untuk membuktikan tabel baru tersebut apakah sudah menunjukkan solusi optimal yang atau belum, maka lakukan perhitungan kembali mulai dari langkah kedua, yaitu mencari nilai UI dan VJ, dan hitung kembali nilai evaluasinya hingga nilai tersebut tidak ada nilai yang bernilai negatif. Nah, sekarang kita menentukan lagi UI dan VJ-nya untuk menentukan nanti evaluasinya ini masih ada yang bernilai negatif atau tidak. Nah, kita menggunakan tabel yang sudah kita rubah pada metode stepping stone tadi. Nah, rumusnya masih sama kayak tadi ya. C sama dengan U plus V. Nah, U1-nya pokoknya tetap 0 ya. Pokoknya kalau menentukan UI dan VJ itu, U1-nya itu sudah pasti 0. Di sini udah pasti 0 ya. Nah, kita langsung ke perhitungan yang pertama. P1 ke D1, yang ini nih. Maka C-nya itu kan 19. Nah, punya 0. V-nya nggak ada ya. V-nya yang kita cari. Jadi V-nya itu 19. Nah, langsung yang kedua P1 ke D4. P1 D4 yang ini ya. Nah, cost-nya itu 12, punya 0, kita nyari nilai V-nya. Hasilnya 12. 4. Ini P2 ke D1. P2 ke D1 yang ini. Cost-nya itu 70, V-nya 19. Jadi kita nyari nilai U-nya. 70, 19, maka hasilnya 51. Nah, ini P2 ke D3. P2 ke D3. Nah, ini. Cost-nya 40, 2-nya 51, maka kita nyari nilai V-nya. Nah, 40, 51, hasilnya minus 11. Ini minus 11 ya. Nah, ini P3 ke D4. P3 ke D4. Ini cost-nya ada, V-nya ada. Berarti kita mencari nilai U-nya. Cost-nya 20, V-nya 12. Maka U-nya 8. Nah, yang terakhir P3 ke D2. Ini ya. Cost-nya ada, U-nya ada, berarti kita mencari nilai V-nya.
cosnya 10, U-nya 8, maka V-nya 2. Nah, setelah kita dapat nilai-nilai ini, maka kita bisa mencari rumus evaluasi sel kosongnya, yaitu E sama dengan C dikurang U dikurang V. Nah, pertama nilai-nilai kosong-kosongnya aja ya, ingat ya. Kalau yang evaluasi nih. Nah, P1 ke D2, ini kan kosong. Jadi 30 dikurang 0 dikurang 2, hasilnya 28. P1 ke D3, 50 dikurang 0 dikurang min 11. Jadinya ini min ketemu min kan plus. Jadinya 50 tambah 11 jadi 61. P2 ke D2, 30 kurang 51 kurang 2, hasilnya minus 23. P2 ke D4, 60 kurang 51 kurang 12, hasilnya min 3. P3 ke D1, 40 dikurang 8 dikurang 19, hasilnya 13. P3 ke D2, 60 dikurang 8 dikurang min 11, hasilnya itu 63. Nah, kan masih ada nilai negatif nih. Nah, negatif terbesarnya itu yang min 23. Maka P2 ke D2 nih, ini menjadi titik pusat perhatiannya. Nah, karena ini masih negatif, maka kita alokasiin lagi menggunakan metode stepping stone. Nah, sekarang kita alokasikan lagi nilai menggunakan stepping stone. Nah, ini kan tadi jadi pusat perhatian, maka di sini otomatis plus ya. Nah, karena ini posisinya dia tidak berada di sudut atau di tengah, maka kita bisa lebih enak menentukan minus-minusnya. Nah, yang pertama kita bisa menentukan di sini ya. Nah, selain di sini, kita juga bisa menentukan di sini, karena setiap baris itu pokoknya harus seimbang, ada plus dan minusnya. Nah, karena di sini minus, otomatis di sini plus. Nah, karena di sini minus, otomatis di sini juga plus. Nah, ini sudah tidak boleh lagi ya, karena di sini sudah ada plus dan minus. Nah, karena ini plus dan minus juga sudah, maka di sini plus, maka di sini sudah otomatis minus. Karena ini tidak ada nilainya ya, maka kita memaksimalkan yang ada nilainya itu untuk kita rubah nilainya. Nah, jadinya sekarang kita menentukan negatif terkecilnya antara 3, 8, dan 5, yaitu kan 3. Maka semuanya angka-angka yang ada plus minusnya ini kita rubah nilainya dengan angka 3. Nah, ini 3 sendiri dikurang 3 berarti 0, 2 ditambah 3 hasilnya 5, 0 ditambah 3 hasilnya 3, 8 dikurang 3 hasilnya 5, 10 ditambah 3 hasilnya 13, 5 dikurang 3 hasilnya 2. Nah, untuk membuktikannya lagi, ini sudah optimal atau belum, nah kita perhitungan kembali, mencari nilai UI dan VJ-nya itu. Nah, untuk menentukan nilai evaluasinya itu ada lagi negatif atau tidak. Nah, sekarang kita menentukan kembali UI dan VJ-nya untuk mencari tahu apakah tabel ini sudah optimal atau belum. Sama seperti tadi lagi ya, C sama dengan U plus V. Nah, U1-nya itu udah pasti 0. Sekarang berarti kita mencari P1 ke D1. Ini ya. Nah, cos-nya itu 19, U-nya 1-nya itu 0, maka V-nya sudah pasti 19. Ini 19 ya. Nah, P1 ke D4 yang ini. Cos-nya 12, 1-nya 0. Maka V-nya udah pasti 12. P3 ke D4. P3 ke D4 nih. Cos-nya 20, V-nya 12. Kita berarti mencari nilai U. Cos-nya 20, V-nya 12. U-nya berarti 8. Nah, sekarang P3 ke D2. P3 D2. Ini ya. Cos-nya 10, U-nya 8. Berarti kita mencari nilai V. Maka hasilnya 2. P2 ke D2. P2 ke D2. Ini nih. Cos-nya 30, V-nya 2. Maka kita mencari nilai U. Maka hasilnya 28. Ini P2 ke D3. P2 ke D3. Ini cos-nya 40, U-nya 28. Maka kita mencari nilai V. Maka hasilnya 12. Nah, setelah kita mencari nilai-nilai ini semua sudah nih, sudah ketemu. Nah, baru kita bisa mencari rumus evaluasi sel kosong. Itu E sama dengan C dikurang U dikurang V-nya. Nah, nilai-nilai yang kosongnya aja ya. P1 D2 nih, yang ini. 30 kurang 0 kurang 2, 28. P1 ke D3, 50 kurang 0 kurang 12, 38. P2 ke D1, 70 kurang 28 kurang 19, 23. P2 ke D4, 60 kurang 28 kurang 12 sama dengan 20. P3 ke D1, 40 kurang 8 kurang 19 sama dengan 13. P3 ke D3, 60 dikurang 8 kurang 12 sama dengan 40. Karena hasil perhitungan evaluasi nilai sel kosong tidak ada angka yang bernilai negatif, maka tabel di atas sudah mendapatkan hasil yang optimal. Nah, ini berarti udah optimal ya, karena di sininya udah nggak ada yang negatif lagi. Ini sudah positif. Nah, berarti sekarang kita tinggal hitung biayanya. Nah, 5 kali 19, ini 2 kali 12, 3 kali 30, 7 dikali 40,
5 dikali 10, dan 13 dikali 20. Itu hasilnya adalah 799. Ya, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putra Muhammad Rafli dengan NPM 2017-435-00002. Di sini saya akan menjelaskan tentang linear programming metode MODI. Di sini ada sebuah contoh kasus. Dari tabel ini tentukan solusi optimal dari contoh kasus di atas menggunakan metode MODI. Langkah pertama untuk menyelesaikan contoh kasus di samping yaitu dengan mencari nilai list cost-nya terlebih dahulu. Nilai list cost dicari berdasarkan nilai cost paling kecil. Dari tabel ini kita dapat melihat bahwa sel pada baris P3 dengan kolom D2 memiliki nilai cost paling terkecil yaitu bernilai 10. Selanjutnya kita lihat nilai pada permintaan dan supply. Kita lihat nilai demand-nya dan nilai supply-nya. Nilai manakah yang nilainya paling terkecil? Karena nilai demand-nya atau permintaan paling kecil, maka masukkan nilai demand ke dalam sel P3 kolom D2. Karena 8 ini sudah kita pindahkan ke dalam sel baris P3 kolom D2, maka nilai demand-nya sudah 0. Selanjutnya 18 dikurang 8, supply-nya menjadi 10. Karena demand-nya pada kolom D2 ini sudah 0, maka pada sel P1 D2 bernilai 0, P2 D2 juga bernilai 0. Selanjutnya kita lihat pada kolom sel yang belum terisi dengan nilai yang memiliki cost paling kecil kedua. Selanjutnya nilai cost paling kecil yaitu pada P1 D4 yaitu memiliki nilai cost 12. Selanjutnya kita lihat nilai supply dan nilai demand. Karena nilai supply paling kecil, maka masukkan nilai supply ke dalam sel baris P1 kolom D4 yaitu 7. Maka 7 ini habis menjadi 0 dan 15 kurang 7 sama dengan 8. Karena baris P1 ini supply-nya sudah 0, maka sel pada baris P1 bernilai 0. Selanjutnya kita lihat lagi nilai cost pada sel yang belum diisi dengan nilai. Yang paling terkecil selanjutnya yaitu terdapat pada baris P3 kolom D4 yaitu dengan cost bernilai 20. Selanjutnya kita lihat nilai demand dan supply-nya. Karena nilai 8 ini lebih kecil dari 10, maka kita masukkan 8 ke dalam sel baris P3 kolom D4. Selanjutnya kita kurangkan jadi 0. 10 dikurang 8 sama dengan 2. Karena demand pada kolom D4 sudah bernilai 0, maka kolom D4 selnya bernilai 0. Selanjutnya kita lihat pada sel yang belum terisi dengan nilai, cost manakah yang memiliki nilai paling kecil, yaitu 40 dan 40. Di sini saya akan menambahkan nilai pada 40 yang baris P2 kolom D3. Kita masukkan nilai 7. 7-nya habis menjadi 0. 10 dikurang 7 sama dengan 3. Karena pada baris D3 ini demand-nya sudah 0, maka sel yang terdapat pada kolom D3 juga bernilai 0. Selanjutnya ada kolom D1 baris P3 yang mempunyai nilai cost sebesar 40. Nanti kita lihat supply dan permintaannya. Karena 2 lebih kecil daripada 5, kita masukkan nilai 2 pada sel baris P3 kolom D1. Selanjutnya 5 dikurang 2 sama dengan 3. Dan yang terakhir pada kolom D1 baris P2 itu sel 70. Kita masukkan angka 3.
Langkah kedua yaitu kita akan menentukan nilai UI dan VJ. Rumus mencari nilai UI dan VJ yaitu cos atau C sama dengan U plus V. Diketahui U1-nya itu selalu bernilai 0. Di sini langkah pertama kita akan mencari nilai V4. Kenapa V4? Karena pada sel baris P1 kolom D4 di sini kita sudah mengetahui nilai cosnya itu sebesar 12 dan nilai U-nya itu bernilai 0. Maka sudah memenuhi syarat untuk kita mencari nilai U atau nilai V. Langsung saja C sama dengan U plus V menjadi C-nya itu bernilai 12 sama dengan U-nya itu bernilai 0 plus V. Maka V sama dengan 12 dikurang 0 sama dengan 12. Maka nilai V4-nya itu bernilai 12. Selanjutnya kita akan mencari nilai U3. Kenapa U3? Karena pada sel baris P3 kolom D4 di sini kita sudah mendapatkan nilai cosnya itu sebesar 20 dan nilai V-nya itu bernilai 12. Langsung saja nilai cosnya itu tadi 20 sama dengan U plus nilai V-nya itu bernilai 12. Maka nilai U sama dengan 20 dikurang 12 sama dengan 8. Maka U3-nya itu bernilai 8. Selanjutnya kita akan mencari nilai V1-nya terlebih dahulu. Karena kenapa V1? Karena pada sel baris P3 kolom D1 di sini kita sudah mendapatkan nilai cosnya yaitu sebesar 40 dan nilai U-nya itu sebesar 8. Maka kita masukkan ke dalam rumus cos 40 sama dengan U-nya 8 plus V. Maka V sama dengan 40 dikurang 8 sama dengan 32. Maka nilai V1-nya bernilai 32. Selanjutnya yaitu kita akan mencari nilai U2. Kenapa U2? Karena pada sel baris P2 kolom D1 kita sudah mendapatkan nilai cos sebesar 70 dan nilai V-nya bernilai 32. Kita masukkan ke dalam rumus cos 70 sama dengan U plus V bernilai 32. Maka U sama dengan 70 dikurang 32 sama dengan 38. Maka nilai U2-nya itu bernilai 38. Selanjutnya kita akan mencari nilai V2-nya terlebih dahulu. Di sini kita sudah mendapatkan nilai cosnya itu sebesar 10 dan nilai U3-nya bernilai 8. Maka kita masukkan ke dalam rumus cosnya itu 10 sama dengan U-nya 8 plus V. Maka V sama dengan 10 dikurang 8 sama dengan 2. Maka nilai V2-nya itu bernilai 2. Selanjutnya kita akan mencari nilai V3. V3-nya itu terdapat pada sel pada baris P2 kolom D3 dengan nilai cos 40 dan nilai U-nya itu 38. Cosnya 40 sama dengan U-nya 38 plus V. Maka V sama dengan 40 dikurang 38 sama dengan 2. Maka V3-nya itu bernilai 2. Selanjutnya kita akan menentukan rumus evaluasi sel kosong dengan rumus E sama dengan cos dikurang U dikurang V. Nilai sel kosong yang pertama yaitu pada nilai sel pada baris P1 kolom D1 dengan cos 19. 19 dikurang 0 dikurang 32 minus 13. Selanjutnya 30 dikurang 0 dikurang 2 sama dengan 28. Yang ketiga yaitu sel pada baris P1 kolom D3 yaitu nilai cos besar 50. 50 dikurang 0 dikurang 2 sama dengan 48. Selanjutnya pada sel baris P2 kolom D2 yaitu nilai cosnya 30 dikurang 38 dikurang 2 sama dengan minus 10. Selanjutnya pada sel baris P2 kolom D4 nilai cosnya 60 dikurang 38 dikurang 12 hasilnya 10. Dan yang terakhir sel pada baris P3 kolom D3 dengan nilai cosnya itu sebesar 60 dikurang 8 dikurang 2 sama dengan 50.
Karena pada hasil perhitungan evaluasi nilai sel kosong masih bernilai negatif, maka lakukan perbaikan alokasi nilai dengan menggunakan metode stepping stone. Selanjutnya yaitu kita akan mengalokasikan nilai menggunakan metode stepping stone. Pada tabel di sebelah kiri, di sini kita menambahkan nilai evaluasi pada sel kosong. Nilai evaluasi pada sel kosong yang pertama yaitu bernilai min 13, yang kedua yaitu bernilai 28, yang ketiga itu bernilai 48, yang keempat bernilai min 10, yang kelima bernilai 10, dan yang keenam bernilai 50. Di sini kita akan memfokuskan pada nilai hasil evaluasi dengan nilai negatif terbesar. Karena pada sel baris P1 kolom D1 ini mempunyai nilai evaluasi dengan minus terbesar yaitu minus 13, maka di sini kita akan menjumlahkan dan memberikan tanda plus. Tanda plus di sini, kemudian kita memberikan tanda minus di sini di sel baris P3 kolom D1. Selanjutnya kita berikan tanda plus biar seimbang, plus minus di sini plus, dan yang terakhir pada sel baris P1 kolom D4 di sini kita memberikan tanda minus. Selanjutnya pada tanda minus yang sudah kita berikan tanda minus ini, kita lihat angka mana yang mempunyai nilai paling kecil. Karena 2 ini lebih kecil dari 7, maka setiap yang kita beri tanda plus dan minus ini kita jumlah atau kita kurangkan dengan angka 2 ini. Langsung saja 0 ditambah 2 sama dengan 2, 2 dikurang 2 sama dengan 0, 8 ditambah 2 sama dengan 10, 7 dikurang 2 sama dengan 5. Untuk membuktikan apakah tabel baru tersebut sudah menunjukkan solusi yang optimal atau belum, maka lakukan perhitungan kembali mulai dari langkah kedua, yaitu mencari nilai UI dan VJ, dan hitung kembali nilai evaluasi hingga nilai tersebut tidak ada yang bernilai negatif. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menentukan nilai UI dan VJ menggunakan tabel yang baru yang telah kita dapatkan melalui metode stepping stone. Rumus mencari nilai UI dan VJ yaitu cos atau C sama dengan U plus V, yang mana kita diketahui U1-nya itu selalu bernilai 0. Di sini kita akan mencari, yang pertama itu kita akan mencari nilai V1 yang terlebih dahulu. Kenapa kita mencari V1 terlebih dahulu? Karena pada sel baris P1 kolom D1 di sini kita sudah mempunyai nilai cos sebesar 19 dan nilai U-nya itu bernilai 0. Maka kita masukkan ke dalam rumus cos sama dengan U plus V, menjadi cosnya itu bernilai 19, U-nya itu bernilai 0 plus V. Maka V sama dengan 19 dikurang 0 sama dengan 19. Maka untuk V1-nya itu bernilai 19. Selanjutnya kita akan mencari nilai V4. Kenapa V4? Karena pada sel pada baris P1 kolom D4 di sini kita sudah mempunyai nilai cos sebesar 12 dan nilai U-nya itu bernilai 0. Maka cos atau bernilai 12 sama dengan U bernilai 0 plus V. Maka V sama dengan 12 dikurang 0 sama dengan 12. Maka nilai V4-nya itu bernilai 12. Selanjutnya kita akan mencari nilai U2. Kenapa U2? Karena pada sel pada baris P2 kolom D1 di sini kita sudah mempunyai nilai cos sebesar 70 dan nilai V sebesar 19. Maka cos sama dengan 70 sama dengan U plus V. V-nya itu bernilai 19. Maka U sama dengan 70 dikurang 19 sama dengan 51. Maka untuk U2-nya itu bernilai
51. Selanjutnya kita akan mencari nilai pada V3. Kenapa V3? Karena di sini kita sudah pada sel baris P2 kolom D3 kita sudah mendapatkan nilai cos itu sebesar 40 dan nilai U-nya itu sebesar 51. Maka kita masukkan dalam rumus cosnya itu 40 sama dengan U-nya itu 51 plus V. Maka V sama dengan 40 dikurang 51 minus 11. Untuk V3-nya itu bernilai minus 11. Selanjutnya kita akan mencari nilai U3-nya terlebih dahulu. Kenapa U3? Karena pada baris P3 kolom D4 di sini kita sudah mendapatkan nilai cos sebesar 20 dan nilai V-nya itu bernilai 12. Maka cos 20 sama dengan U plus V bernilai 12. Maka U sama dengan 20 dikurang 12 sama dengan 8. Untuk U3-nya bernilai 8. Dan yang terakhir kita akan mencari nilai V2. Di sini tentunya kita sudah memiliki nilai cos sebesar 10 dan U3-nya bernilai 8. Maka langsung saja cos 10 sama dengan U sama dengan 8 plus V. Maka V sama dengan 10 dikurang 8 sama dengan 2. Maka untuk V2-nya itu bernilai 2. Selanjutnya itu kita akan mencari rumus evaluasi sel kosong dengan rumus E sama dengan cos dikurang U dikurang V. Pada sel kosong yang pertama kita mempunyai nilai cos sebesar 30. 30 dikurang 0 dikurang 2 sama dengan 28. Untuk nilai sel kosong yang kedua kita mempunyai nilai cos sebesar 50. 50 dikurang 0 dikurang min 11, maka hasilnya 61. Untuk nilai sel kosong yang ketiga pada baris P2 kolom D2 kita mempunyai nilai cos sebesar 30. 30 dikurang 51 dikurang 2 sama dengan minus 23. Sel kosong yang keempat yaitu kita mempunyai nilai cos sebesar 60. 60 dikurang 51 dikurang 12, maka hasilnya minus 3. Sel kosong yang kelima yaitu pada baris P3 kolom D1 kita mempunyai nilai cos sebesar 40. 40 dikurang 8 dikurang 19 sama dengan 13. Untuk sel kosong yang keenam kita mempunyai nilai cos sebesar 60. 60 dikurang 8 dikurang minus 11, maka hasilnya sama dengan 63. Karena pada hasil perhitungan evaluasi nilai sel kosong masih bernilai negatif, maka lakukan perbaikan alokasi nilai dengan menggunakan metode stepping stone. Selanjutnya yaitu alokasi nilai menggunakan metode stepping stone. Pada tabel di sebelah kiri ini kembali kita memasukkan nilai hasil evaluasi ke dalam tabel, yaitu pada sel kosong yang pertama memiliki nilai evaluasi sebesar 28, yang kedua bernilai 61, yang ketiga itu bernilai minus 23, yang keempat bernilai minus 3, yang kelima bernilai 13, yang keenam bernilai 63. Di sini kita fokuskan kembali pada nilai hasil evaluasi untuk mencari nilai hasil evaluasi dengan minus terbesar. Karena pada sel baris P2 kolom D2 ini mempunyai nilai evaluasi dengan minus terbesar yaitu minus 23, maka di sini kita memberi tanda plus. Selanjutnya untuk menyeimbangkan tanda plus ini, di sini kita memberikan tanda minus, di sini juga kita memberikan tanda minus. Selanjutnya untuk menyeimbangkan kembali berarti di sini kita memberikan tanda plus. Kemudian karena di sini bernilai 0, maka kita lengkap ke sel pada baris P3 kolom D4. Di sini kita memberikan tanda plus karena di sini minus, di sini plus. Selanjutnya karena di sini bernilai 0, di sini juga bernilai 0, di sini kita akan memberikan tanda minus. Kenapa minus? Karena di sini sudah plus, ini plus, berarti di sini minus untuk menyeimbangkan. Selanjutnya pada tanda minus ini kita cari angka yang punya nilai terkecil, yaitu
angka 3. Selanjutnya pada tanda plus dan minus ini nantinya kita akan melakukan penjumlahan ataupun pengurangan dengan angka 3 ini. Yang pertama 2 ditambah 3 sama dengan 5, 3 dikurang 3 sama dengan 0, 0 ditambah 3 sama dengan 3, 8 dikurang 3 sama dengan 5, 10 ditambah 3 sama dengan 13, 5 dikurang 3 sama dengan 2. Untuk membuktikan apakah tabel baru yang telah kita dapat ini sudah menunjukkan solusi yang optimal atau belum, maka lakukan perhitungan kembali mulai dari langkah yang kedua, yaitu mencari nilai U, I, dan VJ. Dan hitung kembali nilai evaluasi hingga nilai tersebut tidak ada yang bernilai negatif. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menentukan UI dan VJ. Di sini kita akan menentukan UI dan VJ dari tabel baru yang telah kita dapatkan melalui metode stepping stone yang kedua. Rumus mencari nilai UI dan VJ yaitu cos atau C sama dengan U plus V, yang mana kita ketahui U1-nya itu selalu bernilai dengan 0. Di sini kita akan mencari nilai V1 terlebih dahulu. Kenapa V1? Karena pada sel pada baris P1 kolom D1 di sini kita mempunyai nilai cos sebesar 19 dan nilai U-nya itu bernilai 0. Maka kita masukkan langsung ke dalam rumus cos sama dengan U plus V, yang mana cosnya itu 19 sama dengan U-nya itu 0 plus V, maka V sama dengan 19 dikurang 0 sama dengan 19. Maka untuk V1-nya itu bernilai 19. Selanjutnya kita akan mencari nilai V4. Kenapa V4? Karena kita ketahui bahwa pada sel pada baris P1 kolom D4 di sini kita mempunyai nilai cos sebesar 12 dan nilai U-nya itu sebesar 0. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus cos-nya itu 12 sama dengan U-nya itu 0 plus V. Maka V sama dengan 12 dikurang 0 sama dengan 12. Maka untuk V4-nya itu bernilai 12. Selanjutnya kita akan mencari nilai U3. Kenapa U3? Karena pada sel pada baris P3 kolom D4 kita mempunyai nilai cos sebesar 20 dan mempunyai nilai V sebesar 12. Jadi kita masukkan dalam rumus cos 20 sama dengan U plus V, V-nya itu 12, maka U sama dengan 20 dikurang 12 sama dengan 8. Maka untuk U3-nya itu bernilai 8. Selanjutnya kita akan mencari nilai V2. Kenapa V2? Karena pada sel pada baris P3 kolom D2 kita sudah mendapatkan nilai cos yaitu sebesar 10 dan nilai U yaitu sebesar 8. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus cos 10 sama dengan U yaitu 8 plus V, yang mana V sama dengan 10 dikurang 8 sama dengan 2, maka V2 nya itu bernilai 2. Selanjutnya kita akan mencari nilai U2 nya terlebih dahulu. Kenapa U2? Karena sel pada baris P2 kolom D2 di sini kita sudah mendapatkan nilai cos sebesar 30 dan nilai V sebesar 2. Maka kita masukkan dalam rumus cos 30 sama dengan U plus V, V-nya itu 2, maka U sama dengan 30 dikurang 2 sama dengan 28. Maka untuk U2-nya itu bernilai 28. Selanjutnya kita akan mencari nilai V3, yang mana kita ketahui bersama pada sel baris P2 kolom D3 mempunyai nilai cos sebesar 40 dan nilai U-nya itu bernilai 28. Kita masukkan langsung ke dalam rumus cos 40 sama dengan U bernilai 28 plus V, maka V sama dengan 40 dikurang 28 sama dengan 12. Maka nilai V3 ini bernilai 12. Selanjutnya kita akan mencari nilai rumus evaluasi sel kosong, yaitu dengan rumus E sama dengan cos dikurang U dikurang V. Pada sel kosong yang pertama pada baris P1 kolom D2 di sini kita mempunyai nilai
kos sebesar 30. 30 dikurang 0 dikurang 2 sama dengan 28. Untuk sel kosong yang kedua yaitu mempunyai kos sebesar 50. 50 dikurang 0 dikurang 12 sama dengan 38. Selanjutnya pada sel kosong yang ketiga, pada baris P2 kolom D1 mempunyai nilai kos sebesar 70. 70 dikurang 28 dikurang 19 sama dengan 23. Selanjutnya pada sel kosong yang keempat mempunyai nilai kos sebesar 60. 60 dikurang 28 dikurang 12 sama dengan 20. Selanjutnya pada sel kosong yang kelima, pada baris P3 kolom D1 mempunyai nilai kos sebesar 40. 40 dikurang 8 dikurang 19 maka sama dengan 13. Dan sel kosong yang terakhir mempunyai nilai kos sebesar 60. 60 dikurang 8 dikurang 12 sama dengan 40. Karena pada hasil perhitungan evaluasi nilai sel kosong tidak ada angka yang bernilai negatif, maka tabel di atas sudah mendapatkan hasil yang optimal. Dengan total biayanya adalah 5 dikali 19 ditambah 2 dikali 12 ditambah 3 dikali 30 ditambah 7 dikali 40 ditambah 5 dikali 10 ditambah 13 dikali 20, maka hasilnya sama dengan 799. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.